Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan kelas 7. Ini merupakan pertemuan kedua dalam pembahasan pola makan sehat, bergizi dan seimbang. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, kita berdoa mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Selesai. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang zat gizi yang terdapat pada makanan. Dari mulai karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral dan garam, dan air. Lalu kita membahas juga tentang manfaat makanan terhadap tubuh. Dari mulai sebagai sumber tenaga, sebagai zat pembangun, sebagai zat pengatur, terus hubungan zat gizi terhadap kesehatan. Zat gizi itu sangat menunjang terhadap kesehatan tubuh kita, karena dengan kebutuhan zat gizi yang terpenuhi, maka organ-organ tubuh kita akan bekerja dengan optimal, ya. Sehingga kalau organ tubuh bekerja atau berfungsi secara optimal, tidak ada masalah, itu bisa dikatakan sebagai sehat, ya, keadaan sehat. Baik, sekarang kita akan bahas atau lanjutkan di bab pola makan sehat, bergizi dan seimbang. Yang pertama kita bahas adalah manfaat atau makanan sehat, ya. Makanan sehat, tentang makanan sehat. Makanan yang jumlah dan kandungan zat gizinya dapat memenuhi seluruh kebutuhan tubuh seseorang. Tentunya tidak berlebih, ya. Atau dikatakan gizi seimbang. Tentunya juga harus bersih dan bebas dari kuman, bakteri, dan zat yang dapat menyebabkan penyakit. Itu adalah makanan sehat. Selanjutnya, syarat makanan sehat. Yang pertama, makanan yang sehat harus higienis. Artinya bahwa makanan harus bersih dan bebas dari kuman serta bibit penyakit yang dapat merugikan tubuh kita, dan cara penyajiannya pun harus bersih. Yang kedua, harus cukup mengandung kalori atau sumber energi, ya. Jadi makanan yang kita konsumsi harus mencukupi kebutuhan kalori yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Yang ketiga, cukup mengandung vitamin sesuai dengan kebutuhan tubuh masing-masing. Selanjutnya, yang keempat, makanan yang sehat juga harus mengandung mineral dan air yang cukup. Yang kelima, harus memiliki komposisi seimbang berdasarkan kebutuhan tubuh. Contohnya, ada orang yang lebih memerlukan karbohidrat yang banyak dibanding protein, ya. Atau ada orang yang lebih membutuhkan protein yang tinggi, ya, sesuai dengan kebutuhan tubuh masing-masing. Yang terakhir adalah makanan sehat itu harus mudah dicerna. Caranya biasanya dengan kita masak dulu makanannya, ya, karena makanan yang sudah dimasak itu lebih
mudah dicerna oleh tubuh kita, terutama seperti daging, terus nasi. Kalau tidak dimasak dulu itu sulit dicernanya. Ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh gizi dan kesehatan terhadap pertumbuhan fisik dan mental. Ya. 1. Pengaruh gizi terhadap daya kerja atau kemampuan kerja tubuh kita. Ya. Tubuh yang kebutuhan gizinya terpenuhi akan bekerja secara maksimal atau optimal, ya, karena kebutuhan tenaganya terpenuhi, terus mineralnya terpenuhi, airnya terpenuhi, maka tubuh akan bekerja secara optimal, ya, meningkatkan daya kerja. Yang kedua, pengaruh gizi terhadap daya tahan atau imunitas. Ya. Orang yang kebutuhan gizinya terpenuhi akan memiliki imunitas atau daya tahan yang cukup baik sehingga tidak mudah terkena penyakit. Yang ketiga, pengaruh gizi terhadap pertumbuhan jasmani dan mental. Ya. Jadi dimanfaat makanan atau gizi itu adalah untuk pertumbuhan. Nah, selain untuk pertumbuhan jasmani, ternyata gizi juga berpengaruh ke perkembangan mental. Jadi, anak yang kebutuhan gizinya tidak terpenuhi atau kekurangan gizi, atau lebih parah lagi gizi buruk, ya, maka mentalnya akan terganggu atau perkembangan mentalnya tidak akan baik. Ya. Berikut, nah, gizi juga dapat menunjang dalam perkembangan kapasitas aerobik. Apa itu kapasitas aerobik? Ya. Kapasitas aerobik adalah gambaran efektivitas seseorang dalam menggunakan atau mendapatkan oksigen dan mengirimnya ke seluruh tubuh atau sel otot yang akan menggunakannya dalam pengadaan energi dan mengeluarkan bahan sisa pembakaran dari hasil metabolisme. Nah, hal ini juga ditunjang, ini berkaitan dengan kemampuan jantung, paru-paru, serta peredaran darah seseorang. Nah, ini berikutnya adalah 7 kebiasaan hidup untuk menunjang kesehatan dan kehidupan yang aktif sepanjang hayat. Ya, yang pertama itu adalah tidur 7 sampai 8 jam dalam waktu 1 hari 1 malam, ya. Jadi kebutuhan tidur kita per hari itu adalah 7 sampai 8 jam. Ini sebetulnya patokan untuk orang dewasa. Biasanya untuk anak-anak dan remaja itu lebih lama lagi atau lebih tinggi lagi kebutuhan tidurnya. Tapi juga tidak berlebihan, ya. Nah, berikutnya adalah tidak berlebihan dalam makanan, baik dari segi jumlah ataupun dari segi waktunya. Nah, pola makan yang berlebihan baik dari segi jumlah maupun segi waktunya itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan. Ya, kalau berlebihan secara jumlah, biasanya kita akan mengalami obesitas atau kelebihan berat badan. Ya. Kalau kelebihan secara waktu, jadi kita tidak mengenal waktu, makan, ngemil, kadang kita sebentar lagi mau tidur tetap masih makan, nah itu akan mengganggu kinerja dari sistem pencernaan kita. Ini sangat tidak baik untuk kesehatan.
Yang ketiga adalah sarapan pagi dengan teratur. Nah, hasil penelitian bahwa di Indonesia itu banyak anak-anak yang sekolah, banyak yang tidak melakukan sarapan pagi sebelum sekolah atau sebelum beraktivitas. Nah, ternyata sarapan pagi ini sangat bermanfaat, banyak manfaatnya untuk kesehatan. Ya, dari mulai sumber energi untuk kita beraktivitas, bisa meningkatkan daya ingat, terus bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh, meningkatkan konsentrasi dalam belajar, dapat menghindari makan yang tidak terkontrol juga karena kita lapar. Ya. Terus anak yang terbiasa sarapan pagi prestasinya akan lebih baik daripada anak yang tidak terbiasa melakukan sarapan pagi. Selanjutnya adalah menjaga berat badan ideal. Nah, kita harus selalu mengontrol berat badan kita. Ya. Secara umum gambaran berat badan kita adalah yang ideal itu tinggi badan, biasanya yang mudah, tinggi badan dalam senti dikurangi 100. Jadi kalau yang tinggi badannya 150 cm berarti berat badannya ada di kisaran 50 kilo ya. Nah, itu ada toleransi biasanya 10% dari tinggi badan dikurangi tinggi badan secara senti atau dalam sentimeter dikurangi 100, ada toleransi 10% ya, kurang dan lebihnya. Terus yang kelima adalah olahraga teratur. Nah, ini kebiasaan hidup sehat. Kita harus melaksanakan olahraga secara teratur. Tentunya ini sangat membantu untuk kesehatan ya. Yang keenam, hindari minuman beralkohol. Nah, minuman beralkohol ini selain dilarang dalam agama ya atau haram ini hukumnya, ternyata sangat buruk efeknya bagi kesehatan kita. Makanya harus kita hindari minuman beralkohol ya. Terus yang terakhir adalah tidak merokok nih. Anak-anak remaja atau usia sekolah sekarang banyak anak yang sudah mencoba atau bahkan sudah ketagihan dalam merokok ya. Nah, ini sangat buruk bagi kesehatan. Karena dengan merokok itu banyak penyakit yang akan timbul dari mulai kanker ya, serangan jantung, hipotensi dan lain-lain. Makanya kalau tubuh kita mau sehat, lakukan 7 kebiasaan hidup ini, insya Allah kita akan dalam tubuh kita selalu sehat ya, atau kita setidaknya berusaha untuk sehat ya. Baik, kita ambil kesimpulan dari materi tadi, yaitu menerapkan pola makan yang baik dengan kebiasaan hidup yang tepat atau sehat sangat berpengaruh bagi kesehatan kita masing-masing sekarang dan di masa yang akan datang. Untuk itu diperlukan pengetahuan tentang pola makan sehat dan pola hidup sehat serta keinginan atau kedisiplinan kita dalam menjalankan kebiasaan tersebut dengan konsisten ya. Nah, sekian pembahasan kali ini. Untuk tugas pertemuan sekarang ya, silahkan kalian membuat jadwal atau kegiatan dalam satu hari yang bisa menggambarkan kegiatan atau pola hidup sehat dari mulai bangun pagi
ya. Terus sarapan, kegiatan olahraganya silakan dimasukkan dalam satu hari ya. Kalau dari kamu mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi ya. Baik, mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa dipahami dan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menunjang kesehatan kita masing-masing ya. Baik, Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.